Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita lanjut pembahasan pertanyaan daripada sahabat kita. Dan yang kali ini bertanya, siapa, tentang apa? Oke, kita cek dulu. Oke sahabat, ini pertanyaan daripada Mas Maulana. Nyimak Bang, air fase kedua dan ketiga dan selanjutnya itu kan dari air fase pertama otomatis air yang dipakai berkurang. Berarti ditambah lagi dari air baru lagi ya Bang. Dikasih probiotik lagi gak? Oke. Jadi untuk pertanyaan Mas Maulana ini, karena kita menggunakan air yang bekas, kita pakai lagi untuk seterusnya. Dan tentunya berkurang. Karena di situ dalam jangka panjang kan ada pembuangan kotoran juga pastinya. Oke. Dan dalam satu siklus biasanya kurang lebih kisaran 5 sampai 10% sekali dari mulai tebar sampai panen itu minimal paling sedikit 5% dan rata-rata di angka 10% kurangnya. Bahkan kalau daerah sebelah sini, daerah sebelah saya lah, ini kan air nggak susah juga. Jadi bisa sampai 15-20% bahkan. Tapi satu siklus dari tebar sampai panen seperti itu. Dan setelah panen diendapkan supaya mengendap. Sebelum tebar baru kotorannya dibuang. Kotorannya. Jadi kotorannya itu terkumpul di bawah kan karena nggak ada ikannya. Itu akan terseret keluar. Jadi seperti lumpur. Itu akan terseret dan airnya bersih lagi, bagus lagi. Kita baru tebar lagi benih yang baru. Berarti berkurang? Iya berkurang. Tapi masa penambahan begini caranya. Kita kan tebar baru nih, contoh. Katakan air itu 1 meter. Karena kita buang dalam satu bak itu kotorannya 20 cm. Kalau punya saya nih 20 cm. Berarti airnya sisanya nanti 80 cm. Nah, seperti itu. Dan kita tebar. Terus tambah air. Jangan dulu. Jangan dulu. Semasa hampir 1 bulan, ya minimal 2-3 minggu lah, kadang-kadang 1 bulan, lihat kondisi air juga. Kalau sudah 1 bulan biasanya ataupun 3 minggu baru kita pulkan lagi airnya, tambah dengan air baru. Terus pakai probiotik lagi? Enggak pakai probiotik, karena yang sebenarnya dari pertama tebar baru pun saya enggak pakai probiotik. Dan nanti saya buatkan tutorialnya di video member, di fitur gabung. Nanti saya buatkan tutorialnya cara gratis untuk membuat air itu hijau sampai menjadi merah dan lain sebagainya. Dan itu nggak menggunakan probiotik. Dan saya akan selalu katakan, untuk saya sendiri, probiotik itu saya menggunakan hanya untuk pakan saja. Selain daripada pakan, saya nggak menggunakan probiotik. Jadi jawabannya untuk Mas Maulana, tidak perlu menambahkan probiotik lagi. Tinggal tambahkan air baru saja. Air baru tambahkan. Setelah itu udah biarkan sampai panen. Dan sudah panen, ulangi lagi seperti itu. Setelah panen, diamkan 2-3 hari, sambil nunggu benih lah. Anggap saja kita fermentasi sambil nunggu benih. Kita habis panen, kan kita pesan benih nih nunggu. Nah, kita fermentasi. Seperti itu. Tapi fermentasi jangan dikasih apa-apa. Fermentasi supaya mengendap aja. Ulangi dan seterusnya seperti itu. Oke, bisa dicoba. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau air irigasi langsung dikasih didistribusikan ke kolam gimana Bang? Oke, ini dari Mas Indra. Mas Indra Bima. Oke, begini Mas Indra. Kalau air dari irigasi pastinya mungkin irigasi dari sawah kan, untuk pengairan sawah. Sebenarnya ada di satu video yang judulnya
6 kali 4 10.000 ekor atau 6 kali 4 1 ton sekali panen. Di video yang itu, di situ ada saya terangkan cara kerja sistem kocor dan ambil airnya dari irigasi. Itu 24 jam. Itu yang saya katakan air langsung dari Tuhan lah. Kita ambil dari irigasi, bahkan kita pakai pralon yang 1,5 inch yang sebesar ini. Pralonnya itu luar biasa besar. Jadi kita pakai untuk nila juga, untuk pakai nila, untuk pakai gurame dan lele juga tentunya. Itu nggak hanya lele, karena airnya banyak, jadi satu pralon itu kita kasih ke 6 bak. Ada juga satu pralon kita kasih ke 8 bak seperti itu. Dan kita pasang banyak di irigasi itu pralon-pralon. Ada videonya. Jadi Mas Indra bisa lihat di video yang itu yang judulnya 6 kali 4 1 ton 1 kali panen atau 6 kali 4 10.000 ekor kepadatan tebarnya. Yang itu judulnya. Di situ ada. Di situ saya menerangkan dengan jelas. Berarti pertanyaan Mas Indra, bisa atau enggak langsung didistribusikan ke kolam? Bisa, karena kita lakukan itu. Kita memakai cara itu dan bisa alhamdulillah sampai sekarang dan sudah puluhan tahun berjalan dan makin berkembang. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Mas Indra pun bisa berkembang dengan cara ini karena itu memudahkan lah. Kita sudah difasilitasi air banyak kalau dari irigasi, apalagi kalau musim hujan tentunya. Kalau di tempat saya yang itu musim kemarau pun memang selalu ada sih, karena itu air dari gunung langsung yang ke irigasi seperti itu. Tapi kalau musim kemarau agak sedikit kurang, tapi nggak sampai kering, nggak sampai nggak ada air, nggak, cuman agak sedikit kendor lah istilahnya seperti itu. Dan hasilnya bagus, luar biasa. Kecuali nih dari irigasi pembuangan dari sawah, contoh dari sawah-sawah ke irigasi, dari situ kita ambil. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Pengelola pertaniannya itu, pengelola pesawahannya itu menggunakan banyak kimia enggak obat-obatan. Kalau pupuk, itu oke lah, itu masih bisa ditolerir lah. Tapi kalau obat-obatan, itu pasti bahaya juga. Kalau hanya pupuk-pupukan mah, meskipun pupuk kimia itu masih oke lah, untuk ikan masih oke. Yang penting obat-obatan pun sebenarnya di solokan itu sendiri pasti ada ikannya juga sih. Jadi sebelum ke kolam kita sebenarnya di situ dulu seharusnya yang mati. Tapi untuk antisipasi kita harus amatilah. Kalau air dari sawah masuk ke irigasi, setelah itu kita ambil. Itu lain lagi. Tapi kalau dari irigasi yang sebelum masuk ke sawah, maksudnya irigasi induk nih, di mana sawah-sawah dan perkebunan mengambil dari irigasi itu. Terus kita budidaya ikan mengambil dari situ juga, itu gak masalah, itu bagus. Oke, bisa dicoba dan mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan sukses. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada satu lagi, dan pertanyaannya pun saya pikir nggak terlalu panjang. Yang ini, yang terakhir dalam video ini nih. Oh, ini komentar dari video shot, yaitu Palem Store, dari Abang Palem Store. Bingung kalau bahaya, saya piara lele, nila, dan gurame. Nggak pernah dibibis, aman-aman aja sampai panen. Oh iya, mungkin karena ini video shot, jadi begini Mas. Video shot itu salah satu video cuplikan yang mana diambil hanya beberapa detik saja, dan rata-rata video shot saja itu, video pendeknya itu kisaran 15 sampai 30 detik, dan jarang yang sampai 40 pun jarang. Rata-ratanya antara 15 sampai 25 video pendek, dan itu kalaupun perkataan itu hanya beberapa kalimat saja. Dan di video panjangnya itu seperti ini. Jadi
kalau kita menggunakan bakteri, mengaplikasikan bakteri antara probiotik dengan nitrobakter, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Bahayanya yang nitrobakternya nggak berfungsi. Jadi bahaya bukan untuk ikan, untuk nitrobakter. Kita menggunakan dua produk yang berfungsinya satu, dan yang satunya nggak berfungsi. Seperti itu. Jadi boleh untuk Mas apa tadi, Palem, Mas Palem Store. Boleh dicek di video-video panjangnya maksud daripada kalimat-kalimat itu. Dan kalaupun kata sampean saya piara nila, gurame dan lele sampai panen nggak pernah dibibis probiotik, itu aman-aman saja. Dan kalau nggak menggunakan probiotik itu sebenarnya bukan untuk soal mencegah penyakit ataupun kalau nggak pakai probiotik mati gitu, enggak. Itu probiotik itu begini, saya kasih simulasi nih. Contoh, kalau sampean menggunakan pakan 1 ton tanpa probiotik, itu bisa mendapatkan panen 1 ton, itu luar biasa. Itu sudah cukup hebat. Tapi kalau sampean menggunakan 1 ton pakan, ditambahkan kita bibis probiotik, itu rata-rata di angka 1 ton 2 kintal sampai 1 ton 4 kintal. Seperti itu. Tapi kebanyakan 1 ton 2 kintal, 1 ton 2 kintal setengah, di antara itulah. Tapi biasanya tetap ada lebih. Kisaran 2-3 kintal itu ada lebih. Rata-rata 2 kintal kalau untuk yang biasa-biasalah, kecuali yang senior bener itu bisa sampai 4 kintal. Tapi oke lah, kita jangan terlalu berlebihan berharap. Kita berharap 2 kintal saja itu sudah dianggap biasa lah. 1 ton pakan kalau pakai bibis probiotik itu bisa 1 ton 2 kintal. Maknanya hitung-hitungannya begini. Andai kata yang 2 kintal itu yang bonusnya kita beli untuk probiotik untuk memberikan ke pakan 1 ton, itu apalagi probiotiknya bikin sendiri, 20 liter probiotik itu modalnya hanya 70.000 dan 100 liter cuma 350.000. Dan begini, 2 kintal konsumsi hasil panen nih, 2 kintal bonusnya kita jual kurang lebih 4 juta kalau di daerah saya nih, kurang lebih 4 juta, dan kita beli probiotik 350.000, itu masih banyak sisanya, masih ada untung sebagai upah bibis lah, seperti itu. Jadi jangan salah paham juga di situ. Saya nggak mengatakan nggak memakai probiotik itu bahaya kalau nggak dibibis. Tapi saya mengatakan kalau salah menggunakan probiotik itu bahaya untuk probiotik yang lainnya. Mengaplikasikan probiotik dengan antibiotik itu bahaya juga untuk probiotiknya, bukan untuk ikannya. Untuk ikannya nggak masalah. Seperti itu. Cuman probiotiknya mati. Dan kalau untuk kehidupan ikan itu masih oke-oke aja, nggak masalah. Seperti itu. Ini saya membahas kalau mau lebih, biasa saya nih, saya memakai probiotik di bibis pakannya. Seperti itu. Dan biasanya 20% sedikit naik bobotnya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan andai kata ada kalimat-kalimat saya yang seperti tadi yang salah, karena sebenarnya kalau nggak putus karena itu video pendek, sebenarnya panjang ceritanya yang saya bilang tadi. Karena itu pendek, akhirnya kan dianggapnya saya salah ngomong bahwa kalau nggak pakai probiotik itu bahaya, seperti itu. Padahal enggak seperti itu. Padahal ada di video panjangnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya pikir untuk pembahasan yang ini cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.